You're a killer. You're a killer. That's great. Thank you, job. Hell yeah, you are a fucking killer, brother. Kalimat itu bukan keluar dari mulut sutradara film aksi Hollywood. Itu adalah teriakan spontan, jujur, dan tanpa filter dari seorang instruktur USMC, United States Marine Corps, yang sudah kenyang asam garam pertempuran di berbagai belahan dunia. Kejadiannya di Hawaii pada ajang Rimpah 2026. Di dunia militer, ego adalah mata uang utama. Berada di posisi puncak sebagai militer nomor 1 dunia, seringkali membuat tentara negara adidaya memandang sebelah mata kekuatan dari negara berkembang. Tapi di ladang latihan pertempuran kota atau MOUT Rimpax kali ini, ego itu runtuh, digantikan oleh rasa hormat yang mutlak. Saat giliran prajurit Korps Marinir TNI, Angkatan Laut merangsek masuk ke dalam simulasi gedung, mereka tidak sekadar bergerak. Mereka mengalir, sangat tangkas, taktis, dan saat laras senapan mereka menyalak. Peluru bersarang tepat di titik mematikan dengan kecepatan yang membuat para kombat veteran Amerika menahan napas. Disinilah kita melihat realitas yang jarang disorot media mainstream. Kemampuan individu prajurit kita secara fundamental berada di level tertinggi global. Medan Maut, di mana teknologi menjadi nomor 2. Mengapa pujian dari USMC ini menjadi sangat mahal harganya? Kita harus paham dulu apa itu MOUT. Pertempuran di medan urban atau wilayah perkotaan adalah mimpi buruk terbesar bagi tentara modern manapun. Di medan seperti ini, tank-tank raksasa, jet tempur siluman, maupun satelit pengintai kehilangan sebagian besar tajinya. MOUT adalah tentang perang jarak dekat. Ini adalah tentang room clearance, dinamika sudut ruangan, dan pengambilan keputusan dalam hitungan milidetik. Di medan seketat ini, yang menentukan hidup atau mati seorang prajurit, bukan lagi seberapa mahal komputer di helmnya, melainkan seberapa tajam instingnya, seberapa cepat refleks motoriknya, dan seberapa dingin kepalanya di bawah tekanan. USMC adalah pakar di bidang ini. Mereka mendikte doktrin perang urban modern dari pengalaman berdarah di Fallujah hingga Ramadi. Namun, ketika mereka melihat infanteri Indonesia mengeksekusi skenario pembersihan ruangan dengan presisi yang begitu mekanis, namun penuh improvisasi cerdas, mereka sadar yang sedang mereka tonton bukanlah tentara kemarin sore yang hanya tahu teori buku teks. Sisi tengil, ketika adidaya harus hormat. Mari kita sedikit jujur dan mungkin agak sedikit nakal di sini. Sudah bukan rahasia lagi kalau militer Amerika Serikat sering datang ke latihan bersama dengan postur bak pahlawan super, senjata modifikasi penuh aksesoris, rompi anti peluru super ringan, hingga gawai taktis terbaru yang harganya bisa menyamai satu unit mobil keluarga di Indonesia. Sementara itu, prajurit marinir kita datang dengan kesederhanaan khas TNI, senjata buatan dalam negeri, perlengkapan standar, namun dengan satu kelebihan yang tidak dijual di toko alutsista manapun, grit atau mentalitas baja. Ketika latihan dimulai, semua mainan mahal itu menjadi sekadar latar belakang. Kecepatan reload magazen prajurit kita, akurasi tembakan double tap saat bergerak maju, dan koordinasi visual tanpa suara antar prajurit marinir TNI, Angkatan Laut membuktikan satu hal. Teknologi bisa dibeli dengan dolar, tapi memori otot, ketenangan mental, dan keberanian murni hanya bisa ditempa oleh latihan yang ekstrim dan determinasi yang tinggi. Melihat para penguasa teknologi militer ini terpaksa mengakui keunggulan mekanis prajurit kita, rasanya ada kepuasan tersendiri yang elegan. Persaudaraan dan reputasi jujur. Di dunia sipil, diplomasi seringkali dipenuhi kepura-puraan dan senyum basa-basi politik. Tapi di dunia militer, khususnya di kalangan pasukan tempur garis depan, hukum yang berlaku sangat sederhana. Anda tidak akan dihormati hanya karena Anda ramah. Anda hanya akan dihormati jika Anda berkompeten dan mematikan. Prajurit-prajurit Amerika yang ikut serta dalam Rimpai 2026 ini bukanlah tentara administratif belakang meja. Banyak dari mereka adalah personel yang sudah merasakan dinginnya malam di daerah konflik dan panasnya mesiu pertempuran nyata. Mereka tahu persis mana tentara yang hanya terlihat gagah saat parade, dan mana tentara yang siap berburu di lapangan. Pujian "You are a fucking killer" adalah bentuk validasi tertinggi antara sesama predator di medan perang. Itu adalah pengakuan jujur dari kawan sepadan. Di bawah bendera Rimpak, di tanah Hawaii, bendera merah putih di lengan kiri prajurit marinir, kita tidak lagi dipandang sebagai lambang dari negara kepulauan yang jauh, melainkan sebagai simbol dari kekuatan mematikan yang wajib diperhitungkan.
kesenjangan yang harus dipangkas. Namun, di balik semua kebanggaan dan tepuk tangan di Hawaii, video ini harus membawa kita pada sebuah refleksi mendalam yang krusial. Performa gemilang Marinir TNI Angkatan Laut di Rimpak 2026 menegaskan satu tesis utama. Sumber daya manusia, kita sudah berada di level elit. Masalahnya bukan pada manusianya, melainkan pada apa yang melekat di tubuh mereka. Secara kapasitas individu, prajurit kita tidak kalah mentereng dari tentara adidaya. Namun, untuk memenangkan perang modern di masa depan, otot dan mental saja tidak lagi cukup. Ini adalah alarm keras bagi para pembuat kebijakan di Jakarta. Negara kita adalah raksasa geopolitik. Kita adalah poros maritim dunia dengan wilayah laut yang sangat luas dan posisi strategis yang diperebutkan. Sangat ironis jika prajurit dengan kemampuan skala skiller ini harus berpikir dua kali tentang perlengkapan yang tertinggal satu generasi dari calon lawan potensial. Negara wajib menyuplai penuh, tanpa kompromi, segala kebutuhan taktis, sistem perlindungan diri, teknologi komunikasi terintegrasi, hingga kesejahteraan mereka. Kita harus memastikan bahwa ketika mereka dikirim ke medan operasi, mereka tidak hanya menang karena nekat dan beruntung, tapi karena mereka mendominasi segalanya, mulai dari skill hingga alutsista. Rimpak 2026 telah memberikan panggung dan prajurit marinir TNI Angkatan Laut telah menuntaskan tugas mereka dengan sangat elegan. Mereka datang, mereka bertanding, dan mereka membuat tentara adidaya menaruh hormat setinggi-tingginya. Mereka membuktikan bahwa mentalitas Jalesu Bumiyamca Jayamahe di laut dan darat kita jaya bukan sekadar slogan usang di dinding markas. Ini adalah bukti otentik bahwa kita adalah negara besar yang memiliki modal manusia luar biasa. Sekarang, bola panas ada di tangan negara. Sudah saatnya postur pertahanan kita dibangun setara dengan kehormatan yang diraih para prajurit kita di lapangan, agar di masa depan, dunia tidak hanya kagum pada ketangkasan individu tentara kita, tetapi juga gentar melihat kekuatan absolut militer Indonesia secara keseluruhan. Hormat tertinggi untuk seluruh prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang sedang bertugas di Rimpak 2026. Anda semua telah menunjukkan pada dunia bagaimana cara bertempur yang sesungguhnya.